Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nilu Meliantini dengan nomor induk mahasiswa 1910-2009 dari kelas ADHA semester 6 Politeknik Pariwisata Bali. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai data input dan output pada sistem aplikasi hotel, di mana sistem aplikasi yang saya gunakan di sini adalah Armadillo Hotel. Armadillo Hotel ini adalah salah satu properti manajemen sistem atau PMS yang menyediakan 4 macam pilihan aplikasi yang bisa digunakan di hotel. Adapun keempat aplikasi itu adalah yang pertama ada Armadillo Hotel Front Office untuk departemen front office dan housekeeping, kemudian Armadillo Post Resto untuk restoran dan kitchen, selanjutnya ada Armadillo Accounting untuk back office, dan yang terakhir ada Armadillo Online. Nah, namun di sini yang akan saya gunakan hanya dua saja, yaitu Armadillo Hotel Front Office dan juga Armadillo Post Resto. Nah, adapun hal yang menjadi alasan mengapa saya memilih Armadillo Hotel System ini adalah karena Armadillo ini menyediakan fitur yang lengkap untuk semua departemen yang ada di hotel. Kemudian, salah satu aplikasi Armadillo ini bisa link dengan aplikasi Armadillo yang lainnya. Selain itu, penggunaan aplikasi Armadillo ini juga tidak terbatas pada jumlah tamu, jumlah kamar, dan juga dapat mempersingkat waktu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan aplikasi Armadillo mulai dari cara mendownloadnya hingga cara mengoperasikannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mendownload aplikasi Armadillo Resto dan juga Armadillo Hotel untuk front office. Nah, yang pertama kita buka Google terlebih dahulu. Lalu di sini kita ketik Armadillo Hotel. Lalu kita buka website yang ini. Nah, di sini sudah terlihat ada Armadillo Software Hotel untuk front office. Lalu kita klik download. Nah, selanjutnya sama juga dilakukan proses yang sama untuk Armadillo Hotel Post Resto. Di sini kita klik. Lalu jika ingin mendownload, kita klik download di sini. Nah, saat sudah selesai mendownload, maka nanti akan muncul aplikasi Armadillo Hotel dan juga Armadillo Resto seperti ini. Sekian mengenai cara mendownload aplikasi Armadillo Hotel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penggunaan aplikasi Armadillo Hotel untuk front office dan juga housekeeping. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan Armadillo Hotel. Yang pertama kita klik aplikasinya terlebih dahulu. Lalu login. Oke. Nah, di sini sudah terlihat tampilan bagaimana aplikasi dari Armadillo Hotel. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah nama hotel sesuai dengan hotel kita sendiri, kita bisa klik menu, lalu setup, klik nama hotel. Di sini kita bisa ubah. Misalnya saya akan menggunakan nama hotel saya yaitu Genitri Hotel. Jalannya misalnya di Jalan South Road. Tipenya City Hotel. Lalu jumlah kamarnya itu 12 kamar. Klik simpan. Lalu kita close terlebih dahulu. Dan kita buka lagi aplikasinya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa aplikasinya sudah berubah sesuai dengan nama hotel kita, yaitu Genitri Hotel. Nah, lalu selanjutnya jika kita ingin
melihat tipe kamar yang ada, kita klik setup, lalu kamar, klik tipe. Di sini sudah terlihat tipe-tipe kamar apa saja yang ada di Hotel Genitri. Nah, jika kita ingin menambahkan tipe kamar baru, kita klik isi baru, lalu misalnya ingin menambahkan tipe kamar Presiden Suite Room. Dengan kode PSU, misalnya harganya adalah 3 juta rupiah. Fasilitasnya, jika sudah, kita klik simpan. Oke. Nah, di sini sudah tercantum tipe kamar baru yang kita buatkan tadi, yaitu Presiden Suite Room. Nah, selanjutnya jika ingin melihat nomor kamar, kita klik setup, lalu kamar, nomor kamar. Di sini kita bisa lihat ada nomor kamar, tipe kamar, dan juga lokasi kamar, serta harga kamar. Misalnya kita akan membuat daftar kamar baru, kita klik isi baru, misalnya nomor kamar 313, dengan tipe kamar Presiden Suite Room, klik pilih, lokasinya misalnya di lantai 3, yaitu third floor. Klik pilih, lalu simpan. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa Presiden Suite Room sudah terdaftar di aplikasi. Lalu selanjutnya jika kita ingin melihat daftar reservasi ataupun akan membuat reservasi baru, kita klik menu booking. Jadi misalnya kita akan membuat reservasi baru, maka kita klik isi baru. Lalu misalnya di sini tamu membooking kamar melalui travel agent. Lalu klik travel agent, misalnya melalui booking.com, klik pilih, misalnya tahu membuat reservasi pada tanggal 17 Juni 2022 dan akan check-in pada hari itu juga, lalu check-out pada tanggal, misalnya tanggal 20 Juni 2022. Sehingga di sini akan berubah lama menginap dari tamu tersebut, yaitu 3 malam, dengan jumlah kamar yaitu 1 kamar, dan jumlah tamu yang menginap yaitu untuk 2 orang atau 2 pax. Di sini kita bisa isi juga tempat lahirnya, misalnya di Seoul. Lalu segmentasinya, karena tamu membooking melalui online travel agent, sehingga di sini diklik online travel agent. Nah, di sini kita bisa tambahkan nama dari tamu yang membuat reservasi. Lalu jika data sudah lengkap, kita bisa klik simpan. Nah, maka di sini akan muncul nama tamu yang sudah kita input tadi, yaitu Park Jimin. Nah, namun di sini belum ada kamar nomor berapa yang tamu ini booking. Jadi kita harus memasukkan dulu nomor kamarnya dengan cara memblok kamar. Jadi kita klik blok kamar. Misalnya tamu tersebut membooking kamar eksekutif suite room di nomor 311. Lalu klik pilih. Maka akan muncul bahwa tamu yang bernama Park Jimin sudah memblok atau membooking kamar dengan nomor 311. Nah, jika tamu belum melakukan check-in, maka di sini statusnya akan tertulis N.
Lalu jika tamu sudah melakukan check-in, maka di sini akan tertulis Y. Misalnya tamu akan melakukan check-in, kita klik check-in, lalu klik yes. Maka di sini akan berubah status check-in-nya yaitu menjadi Y. Nah, adapun output dari data-data yang sudah kita input tadi, yaitu berupa report di reception. Di sini adalah output-output yang ada berupa daftar-daftar reservasi, daftar tamu yang nanti akan berguna untuk departemen-departemen lain mengenai data-data tamu yang ada di Hotel Genitri. Lalu selanjutnya untuk melihat room mapping atau daftar kamar yang sudah direservasi, maka kita klik statistik, lalu klik room mapping, lalu klik tampilkan. Nah, di sini sudah ada daftar-daftar kamar yang di-booking oleh tamu. Baik, sekian penjelasan mengenai front office. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai housekeeping. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai departemen housekeeping. Adapun hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik menu housekeeping, lalu sudah terlihat bahwa dalam menu housekeeping tersebut terdapat nomor kamar, lalu tipe kamar, dan juga status kamar pada saat itu. Nah, di sini juga ada keterangan dari status kamar. Yang pertama ada VC atau vacant clean, yang artinya kamar dalam keadaan bersih dan kosong. Lalu selanjutnya ada VD atau vacant dirty, yang artinya kotor atau kosong. Lalu selanjutnya ada OOO, yang artinya out of order, yaitu berarti kamar dalam keadaan rusak. Lalu ada OC atau occupied, yang artinya kamar dalam keadaan bersih namun ada tamu. Lalu selanjutnya ada OD atau occupied dirty, yang artinya kamar dalam keadaan kotor dan ada tamu. Nah, untuk report dari housekeeping, yaitu kita bisa klik report, lalu klik housekeeping. Nah, di sini sudah ada terlihat bahwa ada dua jenis report yang ada di departemen housekeeping. Yang pertama ada daftar kamar kotor dan juga ada daftar kamar. Nah, nantinya daftar kamar-kamar ini yang berupa laporan ini akan berguna bagi departemen lain juga, sehingga dalam menginput data sebaiknya dilakukan dengan baik agar tidak terjadinya kesalahan dalam operasional. Sekian penjelasan saya mengenai Departemen Housekeeping. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Departemen Food and Beverage Service dan Product. Sekarang saya akan menjelaskan tutorial mengenai penggunaan aplikasi Arma di Loresto yang digunakan di restoran serta kitchen. Nah, adapun hal pertama yang harus kita lakukan adalah tentu membuka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, jadi berikut ini merupakan fitur-fitur yang ada di aplikasi Armadillo Resto. Nah, adapun tutorial pertama yaitu mengenai cara memasukkan orderan. Jadi, jika seorang waiter atau waitress akan memasukkan orderan ke dalam sistem, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengklik menu kasir. Lalu di sini kita pilih nomor mejanya terlebih dahulu. Misalnya yang memesan adalah tamu di meja dalam satu. Klik, lalu klik pilih. Nah, di sini selanjutnya kita masukkan pesanan dari tamu. Kita klik menu.
Misalnya tamu memesan fruit salad, lalu klik pilih. Jika tamu hanya memesan 1 porsi, maka kita langsung klik centang. Lalu misalnya tamu memesan juga makanan banana fritter. Jadi kita di sini klik banana fritter, lalu klik pilih. Misalnya tamu memesan 2 porsi, jadi di sini kita klik tanda tambah, lalu klik centang. Selanjutnya, untuk memasukkan pesanan minuman, kita klik menu lagi, lalu klik beverage. Misalnya, tamu memesan fresh juice. Klik pilih. Misalnya tamu memesan 3 gelas fresh juice, jadi di sini kita klik tambah hingga menjadi 3 porsi, lalu klik centang. Nah, selanjutnya jika tamu akan membayar setelah mereka menikmati makanannya atau setelah mereka akan pulang, maka kita klik pending terlebih dahulu. Lalu kita klik yes. Nah, untuk menyampaikan pesanan tamu ke kitchen serta ke bar, maka kita harus melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita klik ambil, lalu klik pesanannya, lalu klik dapur, lalu klik yes, dan cetak. Nah, maka akan keluar output seperti Captain Order ini, yang nantinya Captain Order ini akan keluar di kitchen. Lalu selanjutnya jika tamu akan melakukan pembayaran, maka klik ambil, lalu pilih meja tamu yang akan melakukan pembayaran. Misalnya yang akan melakukan pembayaran adalah meja dalam 1. Lalu klik pilih, klik bayar. Di sini terlihat bahwa meja dalam 1 total transaksinya adalah 169.000. Lalu tamu tersebut membayar dengan nominal 200.000. Jadi nanti tamu akan mendapatkan kembalian sebesar 31.000. Selanjutnya klik simpan, lalu klik cetak. Nah, di sini sudah terlihat bill dari tamu tersebut, yang mana artinya transaksi sudah berhasil. Lalu klik transaksi baru. Dan jika ada tamu yang akan memesan lagi, kita bisa klik lagi seperti langkah-langkah yang sudah saya tunjukkan dari awal. Nah, sekian presentasi saya mengenai Armadillo Resto di restoran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Armadillo Resto di kitchen. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Armadillo Resto di kitchen. Nah, jadi pertama kita klik terlebih dahulu menu chef. Lalu di sini sudah tertera menu-menu yang dipesan oleh meja dalam 1 tadi. Nah, di sini merupakan tampilan yang ada di kitchen. Jadi jika pihak kitchen sudah memproses orderan yang masuk, maka pihak kitchen harus memberikan status bahwa orderan tersebut telah diproses. Adapun caranya, yang pertama adalah klik terlebih dahulu makanannya, lalu selanjutnya klik proses. Yes. Lalu sama juga prosesnya seperti yang tadi, klik proses lagi. Ini juga sama langkah-langkahnya.
Nah, jadi dapat dilihat di sini bahwa ketiga menu yang dipesan sudah diproses oleh pihak kitchen. Nah, selanjutnya di sini status di daftar selesai ini masih huruf N, di mana berarti bahwa makanan tersebut masih diproses dan belum siap untuk disajikan. Nah, jika pihak kitchen sudah selesai memproses makanannya atau memasak makanannya, pihak kitchen akan mengubah status selesai di sini menjadi huruf Y. Jadi cara mengubah statusnya adalah dengan mengklik makanan yang sudah selesai seperti ini. Lalu klik selesai. Begitu juga dengan menu yang lainnya. Nah, jadi dapat dilihat bahwa semua orderan yang masuk tadi sudah selesai diproses. Lalu selanjutnya saat akan menyajikan makanan, waiter maupun waitress harus mencentang terlebih dahulu bahwa makanan atau minuman tersebut telah disajikan. Adapun caranya yaitu pertama adalah waiter atau waitress mengklik menu waiter ini. Lalu di sini sudah terlihat bahwa berikut ini adalah menu-menu yang sudah selesai diproses oleh kitchen. Nah, saat waiter akan menyajikan, maka klik sajikan. Klik yes. Begitu juga dengan makanan ataupun menu yang lainnya. Saat semua menu sudah disajikan, maka klik keluar. Nah, selanjutnya di kitchen juga ada fitur resepi, yaitu nah, di sini bisa dilihat ada daftar resep yang digunakan oleh kitchen. Nah, misalnya ada menu baru. Jadi, untuk menambahkan menu baru bisa diklik tulis resep. Misalnya di sini kodenya adalah FR0001. Menunya adalah fried rice. Untuk satu porsi. Misalnya di sini bahan-bahannya ada nasi, kecap, saus, dan lain-lain. Lalu di sini juga bisa ditambahkan bagaimana cara membuat makanan tersebut. Jika sudah, diklik simpan. Yes. Maka di sini sudah terlihat bahwa ada menu baru yaitu bernama fried rice di restoran. Nah, selanjutnya untuk menambahkan menu baru tadi di menu yang akan diberikan kepada tamu, maka berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu klik menu, lalu selanjutnya klik isi baru. Nah, di sini kita masukkan kode makanan baru yang tadi, yaitu namanya adalah fried rice. Grupnya adalah Indonesian food. Klasifikasinya adalah main course. Misalnya harga jualnya adalah untuk hari normal misalnya 75.000. Lalu untuk weekend misalnya 100.000. Untuk happy hours misalnya 110.000. Lalu di sini bisa dipilih kategorinya berupa food, lalu stoknya, misalnya dia available, lalu resepi. Di sini kita bisa klik resepinya, lalu klik pilih. Selanjutnya klik simpan. Nah, maka di sini sudah tertera adanya fried rice di menu.
Nah, selanjutnya jika di dalam daftar menu ini ada yang berwarna merah, berarti menu tersebut sedang NA atau not available atau sedang tidak tersedia. Nah, jika ingin mengubah status menu tersebut menjadi tersedia, maka bisa dilakukan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, kita klik terlebih dahulu menu yang sudah tersedia, misalnya fresh fruit. Lalu selanjutnya, klik tombol ada atau habis ini, lalu klik yes. Maka fresh fruit sudah tidak berwarna merah lagi, yang berarti menu tersebut sudah tersedia. Nah, begitu juga sebaliknya, jika ada makanan yang sedang not available, maka berikut ini adalah prosesnya. Misalnya lumpia sudah habis. Jadi, kita klik lumpia, lalu klik tombol ada atau habis ini, lalu klik yes. Maka dapat dilihat lumpia sudah berwarna merah, yang berarti menu tersebut sedang habis atau not available. Baik, sekian penjelasan saya mengenai kitchen di aplikasi Armadillo Resto. Jadi, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai data input dan output pada sistem aplikasi Hotel Armadillo. Berdasarkan video tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal atau critical point yang perlu diperhatikan saat menginput data, di mana data-data yang kita input ini dibagi menjadi dua, yaitu primary data dan juga secondary data. Untuk primary data itu sendiri meliputi tanggal check-in, tanggal check-out, kemudian jumlah kamar yang dipesan, dan juga secondary data, yaitu ada nomor paspor, agama, tempat tanggal lahir, maupun data lainnya. Kemudian, data input dari restoran, yaitu berupa jumlah tamu yang memesan, kemudian nomor meja, dan selanjutnya itu ada data berupa pesanan tamu dan juga jumlah pesanan tamu. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa untuk melakukan input pada sistem itu, kita harus memastikan bahwa data-data yang kita input itu memang sudah benar untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam hasil akhirnya nanti. Karena output ini akan menjadi informasi atau laporan yang penting bagi departemen lain yang membutuhkan. Jadi penting untuk memperhatikan kebenaran dari data-data tersebut. Nah, selain itu, hal ini juga dapat menghindari terjadinya error dari sistem. Baik, sekian presentasi serta tutorial mengenai sistem input dan output dari Hotel Genitri. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.